Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil ini beberapa minggu yang lalu pernah menjadi bacaan di gereja dan paroki Anda. Anda masih ingat nggak? Lupa ya? Baik. Bacaan Injil yang saya bacakan tadi sebenarnya adalah suatu folklore, suatu kisah rakyat dari kejadian perebutan kekuasaan di antara anak-anak Herodes Agung. Anak Herodes Agung itu ada 3. Yang pertama itu Herodes Antipas, lalu Herodes Archelaus, dan satu lagi adik tiri Herodes Antipas yaitu Herodes Filipus. Nah, setelah Herodes Agung meninggal, maka kemudian ketiga anaknya ini berebut kekuasaan. Karena Herodes Antipas itu pernah kedapatan hendak meracuni bapaknya, maka dia kehilangan surat wasiat sebagai anak sulung. Dia malahan kemudian mendapat bagian kekuasaan yang paling rendah dari triarki namanya. Jadi ada 3 orang yang berkuasa, 3 kakak beradik itu sama-sama berkuasa. Dan kita tahu kemudian Herodes Antipas itu membunuh Filipus, lalu mengambil istri Filipus menjadi istrinya. Istri Filipus adik
tirinya Herodes Antipas itu adalah Herodias. Kita dengar kisahnya dalam Injil Yohanes ya. Sementara Herodes Archelaus itu mendapat wilayah yang lebih luas daripada Herodes Antipas sebetulnya. Tapi kemudian karena Herodes Antipas itu membunuh Filipus, maka kemudian Herodes Antipas ini mendapat wilayah yang tadinya diwariskan kepada Herodes Filipus. Mungkin Maria Jau bisa memperlihatkan peta kekuasaan anak-anak kejam dari Herodes Agung ini. Nah, kalau saya matikan dulu video saya ya. Kalau Bapak Ibu melihat, maka yang warna hijau tua itu adalah Suriah. Lalu yang warna hijau muda itu wilayahnya Herodes Archelaus yang terdiri dari 6 provinsi Yudea. Kemudian yang warna ungu itu adalah wilayah yang diberikan kepada Herodes Antipas. Yang warna oranye adalah wilayahnya Herodes Filipus atau Filipus bin Herodes karena dia anak tiri ya. Jadi tidak dapat nama keluarga Herodes. Baik. Karena kemudian Filipus dibunuh oleh Herodes Antipas, maka kemudian dia mendapatkan wilayah yang diwariskan oleh Filipus kepada Filipus. Bapak Ibu Saudara saya terkasih, setelah Herodes Agung wafat, ketiga anaknya yaitu Herodes Archelaus dan yang paling tua itu Herodes Antipas atau Antipater. Disebut Antipater mungkin karena dia pernah berniat meracuni bapaknya. Yang kedua itu Herodes Archelaus, mereka kakak beradik kandung. Yang ketiga Filipus bin Herodes ini adalah anak tiri. Herodes Agung menikah dengan atau menghamili perempuan lain dan ini anaknya juga gitu. Mereka bertiga itu studinya di luar negeri di Roma dan mereka punya jaringan politik satu sama lain, maka mereka bertiga itu menghadap kaisar di Roma untuk meminta hak menguasai wilayah-wilayah yang menjadi daerah kekuasaan bapaknya. Inilah akar dari atau kisah dari cerita Yesus tentang 5 talenta itu. Latar belakangnya adalah kisah pertarungan 3 anak Herodes. Dan Herodes Agung itu raja yang kejam, anak-anaknya itu juga sama kejamnya, dan kita tahu yang kemudian menguasai wilayah Galilea, lalu kemudian Idumea dan wilayah-wilayah di sekitar Lebanon dan seterusnya itu adalah Herodes Antipas yang kemudian memenggal si Yohanes Pembaptis. Dia itu yang paling kejam di antara anak-anak Herodes lainnya. Maka kita tahu kisah ini adalah terkait dengan kisah Herodes yang kejam itu. Herodes yang demikian jahat itu. Namun oleh Yesus, kisah rakyat tentang Herodes yang kejam dibuat menjadi suatu kisah yang menjadi inspirasi iman bagaimana orang bisa berkembang dalam kehidupannya. Dikisahkan tentang si tuan yang membagikan menitipkan harta kekayaannya kepada hamba-hambanya. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Bukan sembarangan dia menitipkan uang itu, tapi menurut kesanggupannya. Jadi hamba itu ditanya, kamu bisa saya titipin berapa talenta? Hamba yang pertama bilang, oh saya bisa 5 talenta. Hamba kedua bilang, oh saya bisa 2 talenta. Hamba ketiga
saya satu aja deh gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, satu talenta itu berapa nilainya? Satu talenta itu nilainya adalah 33 kilogram emas. Satu talenta. Dalam nilai emas sekarang ini, maka bisa disebutkan satu talenta itu artinya 1 kilo emas itu 1 miliar dikali 33 sama dengan berapa miliar itu? 33 miliar ya, satu talenta. Karena satu talenta emas itu artinya kan 1 miliar kali 33 kilo. Maka nilainya 33 miliar. Nah, kalau Bapak Ibu dapat satu talenta, kira-kira mau dikubur di tanah atau dimasukkan kredit union atau dimasukkan deposito atau dibuat usaha ya. Saya nggak tahu. Tapi orang yang mendapat satu talenta dalam kisah Injil ini, dia menguburnya dalam tanah. Persoalannya adalah, kenapa kemudian orang ini mengembalikan satu talenta, tapi kemudian dapat sial dia. Malah dia dihukum. Apa yang menyebabkan dia gagal untuk mendapatkan kebahagiaan bersama tuannya? Apa sumbernya? Apa gara-garanya? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa dia kemudian dihukum oleh si tuan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mencermati Injil yang baru saja saya baca tadi, kita tahu bahwa ternyata orang yang mengubur satu talenta itu, dia mengubur talenta itu karena dia takut sama tuannya. Kan disebutkan, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Dia takut karena dia tahu tuannya itu kejam, tuannya itu tidak adil gitu ya. Ini kan betul-betul melambangkan tentang si Herodes Antipas itu ya. Maka kemudian dia mengubur dalam tanah. Dia takut kalau kemudian dia gagal, usahanya amburadul, dan kemudian semuanya itu mendatangkan hukuman yang keji bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita sekarang tahu ya, sebab kegagalan atau sebab apa namanya, tema kita pada hari ini, kesengsaraan atau kegagalan hidupku yang pertama kita bisa rumuskan di sini, yaitu prasangka buruk terhadap orang lain. Karena kalau kita melihat sikap tuannya kepada hamba-hamba yang menggandakan uang yang dia titipkan, maka perkataan orang yang menerima satu talenta ini tidak terbukti. Ternyata tuannya itu nggak kejam, melainkan penuh belas kasih. Dia malahan mendapat 5 talenta itu, dapat 10 talenta, lalu diberikan kepada tuannya, maka kemudian orang itu turut dalam kebahagiaan tuannya, menjadi abdi raja. Dan dia tetap bisa mendapatkan semua kekayaannya, bisnisnya bisa tetap berjalan. Demikian juga yang dapat 2 talenta. Dia tidak menyia-nyiakan apa istilahnya kerja keras mereka. Si tuan itu menerima orang-orang yang berhasil menjalankan uang, melipat gandakan talenta itu untuk ikut berkuasa bersama dia, sehingga mereka bisa melipat gandakan lagi talenta yang
kemudian mereka dapatkan. Bahkan mereka yang yang berani ambil resiko terbesar dengan menyanggupi 5 talenta, itu malahan dikasih tambahan 1 talenta yang diambil dari hamba yang jahat tadi, hamba yang berprasangka buruk tadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hal pertama yang menyebabkan kita gagal adalah prasangka buruk terhadap orang lain. Prasangka buruk membuat kita tidak bisa bergerak. Prasangka buruk membuat kita memasang tembok tinggi-tinggi. Prasangka buruk terhadap orang lain bahkan membuat kita tidak mau berusaha dan tidak berani melakukan apapun yang menurut kita akan beresiko. Ini hal yang pertama yang penting kita pahami. Ya, prasangka buruk. Hal yang kedua adalah ketakutan untuk gagal itu sendiri atau ketakutan ambil resiko itu sendiri adalah penyebab kegagalan. Tentang hal kedua ini, ada pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, fortune favor the brave. Keberuntungan berpihak pada yang berani. Hanya ketika Anda berani mengambil resiko, maka Anda bisa mendapatkan berkat, Anda bisa mendapatkan karunia, Anda bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kemudian Anda tidak ambil resiko, rahmat Allah tidak bisa bekerja dalam diri Anda, dalam kehidupan Anda. Anda sendiri sudah terbiasa melakukan hal itu, ambil resiko itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ini 2 hal utama yang menyebabkan kegagalan dalam hidup kita. Nah, bagaimana hal itu kemudian terjadi dalam pemikiran-pemikiran kita? Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seringkali kita itu berprasangka buruk pada Tuhan. Ya, dan ini bisa menjadi kegagalan yang luar biasa besar buat kita. Kita berprasangka buruk pada Tuhan itu dalam banyak kesempatan dan perkara ketika kita mengalami musibah atau mengalami kedukaan atau mengalami bencana. Suatu ketika dalam hidup saya masih kecil. Saya diajak oleh papa saya untuk menghadiri peringatan arwah sahabat papa saya. Lalu ketua lingkungannya berkata, menghibur keluarga yang ditinggalkan, semoga keluarga yang ditinggalkan itu bisa dengan tabah menerima cobaan dari Tuhan Allah kita. Papa saya langsung berdiri. Tuhan Allah tuh tidak pernah mencobai manusia, dia bilang begitu. Kalau Tuhan Allah mencobai manusia, kita tidak akan bisa hidup. Siapa kita sehingga kita bisa bertahan dalam cobaan Tuhan? Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Maka prasangka buruk yang pertama yang biasa kita katakan adalah dalam setiap musibah, dalam setiap kecelakaan, dalam setiap kesusahan itu kita salahkan Tuhan. Gitu. Sebagai penyebab kesengsaraan kita. Padahal dalam kitab Yakobus 1 ayat 13 sudah jelas-jelas dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Maka terkait dengan hal pertama yang membuat kita gagal, yaitu prasangka buruk, adalah kita harus murnikan cara pikir kita. Kita harus murnikan rasa batin kita. Allah tidak pernah mencobai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya pernah suatu ketika tugas di satu
panti asuhan cacat ganda di daerah Condet Cijantung ya. Di sana dirawat anak-anak buta dengan kecacatan lain. Ada yang cacat tangannya, ada yang cacat kakinya, ada yang mental retarded, rata-rata ya, otaknya begitu bodohnya. Ketika saya pertama kali datang, pemimpin panti asuhan itu bertanya pada saya, Frater nanti akan jadi pastor, pemimpin umat. Sekarang coba Frater renungkan pertanyaan saya ini, nggak usah dijawab sekarang. Kenapa Tuhan mengizinkan atau menciptakan anak-anak ini? Apa alasan Tuhan menciptakan anak-anak ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebetulnya saya mau langsung lawan pemimpin panti asuhan itu. Meskipun saya waktu itu memang baru masuk jadi frater, tapi karena papa saya mengatakan Allah itu baik dan dia tidak pernah merencanakan kejahatan pada kita, saya tahu ini bukan ciptaan Tuhan. Apalagi saya waktu SMA itu saya masuk jurusan fisika. Dan saya sangat suka dengan pelajaran biologi. Saya sangat suka dengan rencana Allah dalam DNA, deoksiribonukleoasid, yaitu blueprint dari setiap makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Allah itu menciptakan dunia itu dengan sangat teliti. Bagi setiap makhluk itu ada cetak birunya, namanya DNA. Ketika Tuhan ciptakan DNA ayam, maka jadinya ayam. Gak akan kemudian jadi hal yang lain. Ketika Allah ciptakan DNA manusia, maka jadinya manusia. Gak akan jadi hal yang lain. Maka saya percaya Allah menciptakan segala sesuatu itu sempurna. Lalu kenapa ada yang cacat? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, akhirnya saya tahu ya. Ketika saya tanya, anak ini anaknya siapa? Anak ini datang dari mana? Lalu orang-orang yang bekerja situ mengatakan, ini ada satu anak usianya sekitar 11 tahun. Matanya buta, kaki tangannya tuh sama sekali nggak bisa bergerak, mulutnya cuma bisa ngomong abu gitu ya. Sepenuhnya hidupnya itu bergantung sama orang. Kalau tidak dirawat di panti asuhan itu dia nggak bisa hidup. Karena belas kasih perawat-perawat di panti asuhan itulah dia bisa hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari mana anak ini datang? Gak ada yang tahu. Siapa papanya, siapa mamanya, gak ada yang tahu. Dia ditaruh di depan pintu panti asuhan itu. Di dalam sebuah keranjang bayi. Ya. Pagi-pagi mereka keluar dan mereka mendapati anak itu ada di situ. Itu satu anak yang paling parah kondisinya. Ada lagi yang lain. Ada satu anak buta ditambah seluruh kulitnya ini hitam belang-belonteng ya. Hitamnya tuh hitam belang-belang gitu loh. Kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa kemudian dia bisa belang-belonteng gitu? Rupanya ketika ibunya hamil anak ini, dia minum obat malaria. Dan obat malaria yang keras itu membakar janin itu. Sehingga kemudian lahir cacat. Ada lagi yang lain itu orang tuanya berusaha menggugurkan dia. Tapi karena janinnya kuat bertahan dalam rahim ibunya, akhirnya janin itu lahir cacat. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ternyata apa? Ternyata cacat itu bukan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan pasti sempurna. Anak ini lahir cacat karena manusia. Entah secara sengaja, entah nggak sengaja. Manusia ini, anak-anak ini cacat karena
Manusia menghendaki anak ini cacat secara sengaja atau nggak sengaja. Ada yang mungkin secara sengaja, seperti orang tua yang menitipkan si bayi cacat itu di depan pintu panti asuhan. Ada yang dengan sengaja membuat anak ini cacat karena ingin menggugurkan kandungannya. Ada yang tidak sengaja karena mau mengobati penyakit malaria ibu yang mengandungnya. Itu nggak sengaja. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, maka hal ini harus menjadi jelas bahwa kita jangan sampai jatuh pada akar kegagalan utama, prasangka buruk. Apalagi prasangka buruk kepada Tuhan. Setiap kali ada persoalan, kita salahkan Tuhan. Setiap kali ada kesengsaraan, kita salahkan Tuhan. Ada pesawat jatuh, ya Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah mereka. Ini kuasa Allah bahwa pesawat jatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang saya tahu, pertama kali Allah menciptakan dunia itu memisahkan gelap dan terang, itu hari pertama. Jadilah terang, jadilah malam, itu hari pertama. Hari ketujuh itu Tuhan istirahat. Hari terakhir itu yang Tuhan ciptakan itu manusia. Kapan Tuhan itu ciptakan pesawat terbang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sehingga ketika ada pesawat jatuh, kita persalahkan Tuhan ada di balik semua itu. Kita tahu kan, Allah tidak menciptakan pesawat. Yang menciptakan pesawat adalah kecerdasan manusia. Wright Brothers. Tahun 1903 kalau nggak salah. Saya lupa ingat itu. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hal yang pertama itu perlu menjadi ketegasan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada yang bertanya di sini, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya. Sebetulnya istilah doa Bapa kami jangan masukkan kami dalam pencobaan saat ini terjemahannya sudah mesti dirubah. Karena gereja sudah meyakini Allah tidak menyebabkan pencobaan itu. Ya, pencobaan itu terjadi karena kuasa si jahat. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan itu artinya jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Maksudnya demikian, bukannya Allah yang kemudian memasukkan kita dalam pencobaan. Tadi ada pertanyaan seperti itu. Tolong dipahami ketika kita berdoa Bapa kami itu bukan berarti Allah akan masukkan kita dalam pencobaan. Tidak. Tidak pernah itu bisa terjadi. Allah yang maaf kasih itu memasukkan kita dalam pencobaan. Kalau Allah mau mencobai kita, mati kita. Tapi maksudnya adalah jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Ini tentang hal yang pertama. Jangan berprasangka buruk. Prasangka buruk adalah penyebab kegagalan utama kita. Prasangka buruk pada orang lain menyebabkan kita tidak bisa berkembang dan selalu kemudian melihat orang lain sebagai musuh dan kita sengsara terus dalam batin kita. Hal yang kedua, takut ambil resiko. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, tadi saya sudah sempat menyinggung ya, bahwa pesawat terbang itu hasil kecerdasan manusia. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang terkasih, kita di Indonesia ini ada ngomong beberapa kali. Ya, ini ada orang-orang nanya-nanya ya. Ayub masuk dalam pencobaan seizin Tuhan. Yang kasih pencobaan siapa, Pak? Tuhan atau setan? Coba baca lagi kitab Ayub. Jadi tolong jangan kemudian berpikiran Allah kasih pencobaan. Kalau Allah kasih pencobaan, gak bakal hidup kita.
Allah itu kasih kehidupan buat kita. Ya. Allah tidak kasih pencobaan. Jadi tolong pertanyaan-pertanyaan seperti itu disimpan dulu lah. Prinsip dasarnya kalau mau berhasil, ikutin kata saya. Allah tidak kasih pencobaan. Jangan berprasangka negatif terhadap orang, apalagi terhadap Tuhan pencipta kita. Itu tegas. Saya nggak mau apa namanya istilahnya ya, berargumentasi tentang hal ini. Ini tegas, titik. Kalau masih mau gagal, ya silakan berprasangka buruk sama orang lain dan berprasangka buruk pada Tuhan Allah. Silakan cari pembenaran dari ayat-ayat kitab suci kalau masih mau gagal. Kalau Anda mau bebas dari kegagalan, jangan pernah berpikir Allah mencobai kita. Titik. Nggak ada koma, nggak ada panjang-panjangnya. Kita berharap pada belas kasih Allah semata. Kerahiman ilahi itu kuncinya di sana justru. Kita lanjut ya. Tentang yang kedua, berani ambil resiko. Dan tadi saya menyinggung pesawat itu hasil kecerdasan manusia. Nah, di Indonesia ini kita punya berbagai macam kata. Cerdas, pintar, dan pandai. Dan seringkali kita bertukar dalam mengucapkan kata-kata itu. Seolah-olah cerdas, pintar, dan pandai itu sama gitu ya. Padahal nggak sama. Beda. Cerdas atau kecerdasan itu adalah karunia Allah. Manusia bisa ikut sedikit dalam memperkembangkan kecerdasan. Tapi kecerdasan dasar manusia itu karunia Allah. Kita ukur dengan istilah IQ. Kecerdasan itu karunia Allah. Bagaimana manusia bisa terlibat dalam penciptaan kecerdasan manusia lain? Ya dengan memberi makanan bergizi pada ibu yang mengandung. Tolong pertanyaan nanti aja ya. Saya soalnya kalau ngelihat ke layar lalu ada tulisan jadi pikiran saya jadi terpecah gitu. Jadi tolong tulisan-tulisan nanti setelah renungan ya. Kecerdasan bisa kita turut memperkembangkan bersama dengan Allah yang telah mengaruniakan kecerdasan pada si bayi itu dengan memberi makanan-makanan bergizi pada si ibunya. Setelah lahir kita latih dia untuk kemudian menggunakan kecerdasan yang ada itu supaya dia semakin bisa menggunakannya dengan baik. Katanya dengan memutar lagu-lagu Mozart bisa membuat orang menjadi semakin cerdas atau pintar matematika katanya. Saya kurang paham, ada peneliti yang lebih cerdas dari saya melakukan hal penelitian itu. Jadi silakan Anda cari sendiri kisah-kisahnya. Tapi saya cuma mau mengatakan kecerdasan itu terutama karunia Allah semata. Ketika kita sudah lahir, ketika kita kemudian sudah masuk menjadi seorang siswa sekolah, kita ujian tes IQ, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita nggak bisa membuat IQ kita menjadi lebih cerdas lagi secara signifikan. Itu udah karunia Allah untuk kita dan kita syukuri apa adanya. Itu pertama tentang kecerdasan. Yang kedua tentang kepintaran. Nah, dari kepintaran ini kita mesti tahu kepintaran terjadi karena kita memanfaatkan kecerdasan kita untuk mendapatkan berbagai macam informasi tentang dunia dan semesta yang menjadi tempat kehidupan ini dalam proses belajar. Maka ketika disebut orang itu pintar, artinya dia belajar.
dia menimba ilmu pengetahuan, dia mencari informasi sebanyak mungkin dan mencoba memahami semua informasi itu dengan kecerdasan yang tadi sudah Tuhan Allah karuniakan bagi kita. Maka pintar itu perlu usaha manusia. Usaha manusia itu namanya belajar. Kalau tadi cerdas itu lawan katanya apa? Ada orang bilang lawan kata cerdas adalah bodoh. Tapi saya kurang sepakat. Karena kalau bodoh itu bisa dibuat oleh manusia. Pembodohan masyarakat misalnya. Pembodohan masyarakat itu artinya masyarakat dikasih informasi yang keliru. Maka bodoh pasti bukan lawan dari cerdas. Lawan dari cerdas itu saya kira adalah tolol. Imbesil. Tolol berarti tidak cerdas. Kalau bodoh itu berarti tidak pintar karena dia kurang informasi. Kalau goblok, ya goblok itu mungkin juga terkait dengan informasi yang tidak cukup dia punyai. Tapi kalau cerdas itu lawannya tolol, maka pintar itu lawannya bodoh. Lalu ada satu lagi, pandai. Apalagi itu pandai? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kepandaian adalah tekad, niat, usaha manusia menggunakan kecerdasan dan kepintaran yang dia dapat dalam proses belajar itu dengan seluruh kerja kerasnya untuk bertahan hidup dan memperkembangkan kesejahteraan. Itu kepandaian. Makanya kita tahu ada yang namanya pandai besi. Ada yang kita sebut sebagai pandai pantun. Artinya dia jago sekali melakukan pantun. Pandai tukang. Dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pandai adalah terkait tekad dan niat kita menggunakan karunia Allah untuk memperkembangkan kehidupan kita dalam kesejahteraan. Pandai dagang, itu pasti bukan pertama-tama dia sekedar cerdas aja, tapi dia juga mau belajar. Dan bukan sekedar mau belajar aja, dia bisa curahkan seluruh hidup dia untuk menjadi ahli dalam berdagang. Maka dia disebut pandai dagang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Saya telah memberi panduan kepada Anda. Dua hal yang menjadi pokok utama kegagalan manusia. Yang pertama prasangka buruk. Dan yang paling berbahaya dari prasangka buruk itu adalah ketika kita menyangka Tuhan mencobai kita. Itu yang paling membuat kita gagal. Kegagalan paling dasar ketika kita tidak melihat Allah sebagai penyelenggara kehidupan dan sumber belas kasih serta rahmat. Yang kedua, sumber kegagalan kita adalah ketakutan mengambil resiko. Dan ini terkait dengan tekad kita menggunakan karunia Allah, kecerdasan Allah, dan belajar kita dengan segala kerja keras kita untuk memperkembangkan kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga Anda semua yang telah demikian panjang memperjuangkan kehidupan Anda terus ada dalam sukacita, terus ada dalam pemeliharaan kerahiman Allah, sehingga Anda terus menjadi orang-orang yang berhasil ikut serta dalam karya keselamatan Allah. Sator are potenet opera rotas, Bapa pencipta semesta,
Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana umat-Mu, restuilah cita-cita mereka. Amin. Amin. Terima kasih kepada Romo yang telah memberikan kita tip-tip bagaimana sumber kegagalan di dalam hidup kita. Pertama, kita suka berprasangka buruk. Terutama di dalam terjadi segala sesuatu, kita menuduh bahwa Allah itu tidak adil. Allah yang menyebabkan semuanya. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, tidak berani mengambil resiko. Ya, ini memang jelas ya dalam dunia dagang juga ya umumnya kalau lu nggak berani invest, nggak berani apa, ya tidak ada profit. Ya, itu jelas sih. Baik, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Oh ya, sebelumnya saya kasih kuis dulu nih. Tadi kan saya Oke, udah kasih tahu kan, lawan dari cerdas itu tolol, ya kan? ya. Lawan dari pintar itu tadi saya bilang bodoh, goblok, bego gitu ya. Hmm. Sekarang lawan dari pandai apa? Lawan dari pandai. Lawan kata dari pandai. Malas. Nah, betul sekali. Lawan dari pandai adalah malas. Mantap Bu Silva, dapat hadiah itu nanti ya dikirim ya romonya ya. Dapat berkat Tuhan gitu. Ya, amin, amin. Amin. Ya, ini saya mesti kasih peringatan nih. Lawan dari cerdas itu tolol. Sementara kita tadi tahu ya, kecerdasan itu karunia Tuhan loh. Jadi kalau kita bilang orang tolol, itu kita tuh bukan menghina orang itu loh. Siapa yang kita hina ketika kita bilang orang tolol? Tuhan. Allah. Tuhan, gitu. Tuhan yang kita hina. Tuhan yang kita caci maki karena sudah menciptakan manusia sedemikian tololnya gitu loh. Hati-hati itu menggunakan kata itu. Kalau bodoh mungkin masih mending gitu karena kalau bodoh itu terkait dengan niat orang itu belajar gitu kan. Goblok, bego gitu kan itu terkait dengan orang itu belajar. Tapi kalau tolol itu udah terkait dengan karunia dasar Tuhan buat manusia gitu. Nah, kalau kemudian pandai itu lawan katanya tuh malas gitu. Itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Tadi saya ada melihat tulisan-tulisan. Minta maaf saya jadi suka terpecah pikiran saya kalau saya melihat tulisan-tulisan. Ya, ini ada pertanyaan Romo, saya bacakan Romo ya. Tadi dari Ibu Julianingsih, kalau prasangka buruk terhadap sesama bukankah wajar? Karena sekarang banyak sekali penipu dengan segala kelicikannya. Silakan Romo. Tidak wajar. Tidak wajar. Yang kita harus kemudian sekarang ini lakukan adalah waspada. Bukan prasangka buruk, tapi waspada. Waspada itu terkait dengan kepandaian juga gitu. Kita gunakan kecerdasan kita belajar cari informasi di WA group tentang macam-macam hal terkait soal penipuan. Saya kasih tahu nih, di dalam handphone saya ini saya kasih tahu ya, saya 3 kali di WA sama orang. Nih. Ini bisa kelihatan nggak nih? Ada 3 WA berjajar undangan pernikahan. Nih, bisa lihat nggak? Undangan pernikahan tuh. Tuh, file APK. Saya nggak mau download lah. Kalau saya download, bisa malang nasib saya. Bisa gagal hidup saya ini. Duit udah nggak seberapa, download
APK pernikahan, undangan pernikahan lagi dari orang yang nggak saya kenal. Nah, ini kan kita bisa tahu hal ini dari mana? Dari proses belajar. Bukan karena kita curiga sama orang, enggak. Tapi karena proses belajar. Kita tahu dia penipu. Jadi jangan berprasangka buruk. Kita mesti tahu persis dia itu penipu. Maka jangan berprasangka buruk. Kalau kita berprasangka buruk, coba ya. Anda ada di jalanan yang Anda nggak tahu. Karena Anda berprasangka buruk sama orang lain, Anda nggak mau bertanya. Makin tersesat nggak kita? Makin tersesat kan? Karena ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan, gitu. Ya, prasangka buruk akan membuat kita sesat di jalan terus, gitu. Karena kita nggak mau belajar dari orang lain. Demikian. Ya, terima kasih Romo. So, jawaban yang tepat menurut saya. Kemudian ada dari Immaculata Budi. Apa alasan manusia berprasangka buruk terhadap sesama? Apakah itu adalah rencana Tuhan ingin mengetahui bagaimana kita sebagai manusia sesuai dengan kehendak Tuhan sudah menjalankan kehidupan yang baik? Sama seperti kisah dari kitab suci di mana seorang ayah, Abraham, rela membunuh anaknya, Ishak, yang semata wayangnya sendiri demi kepatuhan, ketaatan Abraham kepada Tuhan. Prasangka buruk itu bukan ajaran dan panggilan dari Tuhan Allah. Prasangka buruk adalah batin yang gelap yang ditanamkan oleh kuasa jahat, oleh setan. Sehingga manusia mencurigai orang lain dan tidak meraih tangan yang mengundang penyelamatannya. Jadi prasangka buruk itu muncul dari kuasa setan, kuasa kejahatan. Makanya kita jangan sampai berprasangka buruk. Oke, baik, Romo. Jelas. Pak Gunawan suaranya termute. Oh, sorry. Jangan berkecil hati karena kesulitan yang engkau hadapi dalam memberitakan kerahimanku. Kesulitan yang menyebabkan hatimu sedemikian pedih itu memang diperlukan sebagai sarana pengudusanmu. Pertanyaan kurang jelas ya, Ibu Emma ya? Apa maksudnya itu? Meneguhkan kita, Pak. Bukan bertanya dia meneguhkan kita. Oh iya, oke. Kemudian Kemudian sekarang prasangka buruk dan takut ambil ternyata nih. Bapak Ibu tahu nggak kalau berenang itu sehat? Ya. Tahu kan? Tapi kenapa kita nggak mau berenang? Nggak bisa. Nggak bisa berenang, takut masuk air. Ini ada kebetulan nih, ini penyelenggaraan ilahi nih. Di dalam Zoom KKI ini ada satu instruktur renang nih, namanya Bonifacius. Nah, dia tuh punya kolam renang sekolah renang Rumah Sang Katak. Nah, coba cari itu di salah satu peserta Zoom. Itu ada tulisannya Rumah Sang Katak. Nah, itu belajar berenang di sana. Orang-orang tua olahraga paling bagus itu berenang. Kalau Anda orang tua, Anda tahu kan dulu Romo Hadiwijoyo suka ajak orang-orang tua pergi berenang di Ancol. Ingat nggak? Nah, sebelum ke Ancol, nah itu pergi tuh sama Pak Bonifacius itu belajar berenang. Terima kasih Romo. Silakan yang mau belajar. Terima kasih banyak Romo. Ini bisa ajak ibu-ibu, bapak-bapak ini berenang di laut supaya enak gitu loh. Di dalam kelompok kerahiman ilahi, ajak jalan-jalan ke laut,
berenang di laut, karena di laut itu kita belajar juga menghadapi resiko kena ombak gitu. Kita belajar takut itu kita atasi gitu loh. Gitu Pak Gunawan. Ya, Makasih Aku Romo. mau nanya Pak Gun, mau ngomong sama Romo boleh? oh silakan Bu Nini. Romo, saya Ibu Melani. Ya Bu Melan. Saya mau penjelasan dari Romo. Berprasangka burukkah saya waktu saya dalam keadaan kedukaan, cucu saya meregang nyawa, dalam keadaan koma. Saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan Yesus, jangan ambil nyawa cucu saya, tapi ambillah nyawa saya. Karena cucu saya masa depannya masih panjang, saya sudah tua, sudah lanjut gitu. Lalu ada satu orang Romo, di situ memang ada Romo. Romonya bilang ke saya, bilang gini, Ibu jangan ngomong gitu. Katanya, Ibu bisa, di dunia masih diperlukan katanya. Itu saya salah berprasangka buruk nggak, Romo sama Tuhan Yesus? Kalau saya bukan berprasangka buruk dan mohon maaf ya, saya bukannya menghakimi, tapi saya berbeda dengan pastor itu. Menurut saya doa ibu itu doa yang paling tepat. Tuhan, semoga Engkau lebih memilih nyawa saya demi keselamatan cucu saya ini karena Ya. masih masa depan. Sementara saya sudah menikmati kehidupanmu. Ini kan panjang, udah hidup Simeon. panjang. Seperti doa Simeon. Ibu ingat nggak doa Simeon? Ya Tuhan, sekarang perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Itu doanya Simeon yang Ibu doakan. Justru itu doa yang paling bagus karena doa itu muncul dari keluhuran batin Ibu gitu loh. Jadi Ibu justru itu doa yang paling bagus, Bu. 7 tahun tuh Romo, saya melupakan, baru hilang kedukaannya 7 tahun. Nah, turut berduka cita juga Ibu. Tapi saya sekarang udah 76 tahun umurnya. Saya baru 50. Dan berdasarkan statistik keluarga saya, mungkin susah sampai ke umur Ibu. Karena leluhur saya itu rata-rata meninggal antara 50 sampai 60 tahun. Enggak bisa. Romo bisa kok, Romo. 80 mau. Semoga Makasih ya, Romo Romo. panjang umur. Makasih Romo. Ya, Bu Melan. Ada satu pertanyaan lagi Romo. Ini dari Rumah Sang Kakak Kolam Renang. Setelah pandemi COVID kemarin, kami lebih banyak menerima anak-anak les renang yang berkebutuhan khusus, seperti autis, ADHD, ASD, dan lain-lain, untuk mereka terapi, dibanding dulu sebelum pandemi. Kalau menurut Romo, pandemi kemarin banyak membuat kegagalan kehidupan anak-anak ini tidak fokus sehingga butuh penanganan lebih dibanding anak-anak normal lainnya. Menurut Romo, sumber kegagalan terjadi karena pandemi kemarin. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Rencana Tuhan pasti bukan pandemi ya. Pandemi itu pasti tidak direncanakan oleh Tuhan. Waktu pandemi kan kita tahu banyak hal simpang siur ya. Misalnya ketika pandemi muncul, tiba-tiba kemudian Amerika memusuhi Cina. Benar nggak? Terus Cina balik lagi. Ini yang menyebarkan virus Amerika. Lalu mereka berdua saling bertengkar. Yang menyebarkan virus Cina, ada kebocoran laboratorium virus di Wuhan dan pemerintah Cina lepas tangan. Tapi pemerintah Cina bilang itu virus yang menyebarkan adalah tentara-tentara Amerika gitu. Simpang siur. Kita nggak tahu virus itu dari mana. Ada yang bilang dari kelelawar, ada yang bilang itu sengaja dibuat oleh Amerika. Amerika kalau dipikir-pikir kan aneh juga ya. Virusnya muncul di Cina. Tapi yang pertama kali bikin vaksin orang Amerika.
Kan hebat juga ya. jadi kita nggak tahu persis nih. Ini virus ini jadi-jadian atau memang suatu Kerjasama kali Romo. Hah? Apa? Kerjasama. Kenapa Bu? Kerjasama kali Romo. Juga ya gitu. Jadi kita nggak ngerti lah gitu ya. Dulu sekali pernah juga terjadi pandemi influenza ya, flu Spanyol itu. Itu juga banyak kematian. Tapi saya percaya pasti itu bukan penyebab bukan Allah yang menyebabkan. Karena kalau Allah mau kasih bencana, wah dia nggak tanggung-tanggung loh. Dia benar-benar dia akan teguhkan hatinya loh. Coba ingat kisah Lot. Garam. Ya. Lot itu betul-betul tuh bencana dari Allah tuh, cobaan dari Allah tuh benar-benar tuh. Jadi kalau Allah kasih cobaan itu nggak tanggung-tanggung dia. Dia tanggung jawab, stempelnya langsung kelihatan. Ingat kisah Nabi Nuh. Cuma Nabi Nuh doang yang dia selamatin. Semuanya bokata, kalau orang Papua bilang tuh bokata gitu ya. Orang Indonesia bilang mampus semua gitu. Tinggal Nuh gitu. Benar kali. Jadi kalau Allah itu kasih cobaan itu stempelnya dia itu keras. Nggak bisa kemudian dielakkan. Tapi kalau pandemi kemarin, Allah berjuang sekuat tenaga menyelamatkan manusia. Buktinya apa? Buktinya sepanjang masa pandemi ini kita tahu banyak orang berjuang lebih keras seperti Rumah Sangkatak itu tadi ya, menerima lebih banyak orang-orang anak-anak yang autis, anak-anak yang situasinya nggak bisa ditenangkan karena situasi pandemi yang begitu mencekam dan membuat kita semua nggak bergerak nih. Sementara anak autis ini kan nggak bergerak dia harus bergerak dia gitu karena dia punya otak frekuensinya bergetar lebih daripada otak manusia biasa gitu. Jadi dia perlu hal-hal seperti yang dikasih tadi Rumah Sangkatak itu ya, berenang, kalau jalan-jalan. Sebetulnya orang tua juga frekuensinya lebih tinggi daripada kebanyakan anak-anak yang main game itu. Makanya orang-orang tua tuh mesti benar itu seperti dulu Romo Hadiwijoyo ajak jalan-jalan ke Lansia. pantai, lalu kemudian berenang di pantai atau ajak jalan-jalan ziarah, ikut naik kereta cepat pergi ke Bandung gitu ya, Surabaya gitu. itu tuh harus banyak jalan seperti itu selagi masih punya kesempatan. Karena kalau bergerak, badan kita agak bergerak makin lemah lesu kita gitu. Tapi Romo, waktu COVID Romo, saya sempat hopeless begini Romo. Kan sebelumnya kan suami saya meninggal, adik saya meninggal, teman saya meninggal, adik ipar meninggal, teman-teman meninggal semua. Saya tidur aja, saya bilang gini, Tuhan, giliran saya kapan Tuhan? Takut juga tapi Romo. Ya giliran Ibu masih lama lah, Bu Melan ketawa mulu soalnya. Takut juga, saya sebulan nggak ngomong loh Romo di rumah, diem aja saya, takut saya. Oke, baik. Berhubung dengan waktu juga, mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya dari Ibu Silva. Romo, apakah yang perlu kita siapkan agar kita lebih positive thinking? Apa yang bisa kita lakukan agar mengajak orang sekitar kita, teman-teman, supaya bisa berpikir lebih positif? Tipnya gimana, Romo? Buat saya tipsnya gampang. Allah menyelenggarakan kehidupan. Kuasa Allah lebih besar daripada apapun. Dulu saya sering bilang tidak ada kebetulan, yang ada tuh penyelenggaraan Allah. Saya di Papua pernah berkali-kali karena kuasa iblis ya, kuasa setan ya, hampir saya tuh mati masuk jurang tuh.
Tapi Tuhan tuh menyelamatkan persis pada saatnya. Jadi saya percaya banget sama kuasa Allah. Saya nggak percaya ada kuasa yang lebih besar daripada penyelenggaraan Allah. Bisa nggak kita itu sampai pada saat seperti itu gitu? Allah itu maha kuasa, Allah itu menyelenggarakan kehidupanku. Aku tidak akan dibiarkannya masuk dalam kesengsaraan yang tidak bisa aku kendalikan atau aku raih gitu loh. Allah itu menyelenggarakan kehidupan. Yang penting apa? Kita percaya kuasa kasih Allah itu juga ada dalam diri orang-orang yang kita jumpai. Wah, saya terpuruk banget nih, semua gagal dalam usaha-usaha saya. Ya, belum terpuruk kalau Anda rajin ke gereja. Ketemulah sama pastor, ketemu sama seksi PSE, mungkin ada jalan di situ Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk bangkit. Ya kan? Tidak pernah ada kata gagal ketika kita kemudian percaya pada penyelenggaraan Allah dan berani ambil resiko malu mempertontonkan ketidakmampuan kita dalam mengolah kecerdasan dan belajar kita menunjukkan pada orang rapot merah hidupku ini. Tapi saya mau terus bangkit bersama dengan penyelenggaraan Allah dan kemuliaan Allah yang saya yakini gitu. Ya, kalau Anda sampai pada titik itu pasti ada akan terus selamat. Kenapa? Ya ada banyak orang yang lawannya pandai itu justru lebih bisa bertahan hidup gitu. Kenapa ya? Karena dia nggak pusing. Pasti gue bisa hidup kok. Tinggal kasih warna silver tubuh aku berdiri di jalan, aku bisa makan. Jadi titiknya dikhawatir sendiri ya, Romo. Iya, khawatir sendiri, prasangka buruk sama orang lain, dan tidak berani ambil resiko bahwa saya itu harus malu gitu. Berarti dari pikiran sendiri ya, Romo? Iya, sekarang ini kan masalah orang itu gengsi aja gitu. Kalau saya nih ya, saya nih, kalau suatu ketika saya tidak bisa dapat makan, kalau perlu saya tuh jadi sopir Gojek gitu. Kalau perlu gitu loh. Ya, Kenapa betul. sopir Gojek? Ojek online itu. Karena pepatahnya hebat tuh Gojek itu. Selalu ada jalan. Ya kan? Gojek itu kan selalu ada jalan. Ya, terima kasih Dan Romo atas tip-tip yang meneguhkan kita. Baik, kita segera akan mengakhiri acara ini dengan lagu penutup, kemudian disusul dengan doa penutup dan doa berkat oleh Romo. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga.
Tuhan, berkatilah dan kunjungilah umat-Mu di dalam komunitas kerahiman ilahi ini. Mereka telah dengan tekun mengikuti dan setia pada panggilan kerahiman ilahi Putra-Mu Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberikan sukacita, keteduhan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang berlimpah karena kuasa kasih-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Berkat kasih. menyertai Anda semuanya. Amin. Amin. Terima Terima kasih, Terima kasih Romo Romo V.